Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam balok grid atau grid beam structure. Nah, apa saja sih ragam dari balok grid? Nah, kalau yang tadi kita lihat baloknya itu satu-satu ya, dan sectional profile-nya satu gitu. Sectional profile-nya terdiri dari balok dan kolom. Nah, namun pada struktur balok grid ini dia hanya satu komponen saja, apakah dia untuk plat lantai atau memang untuk plat dinding, itu bisa, tetapi satu bidang saja. Nah, di sini ada homogeneous grid, ada corrugated grids dan centralized grid. Tetapi ini agak sulit ya dipahaminya, tapi kita bisa lihat ke gambar yang selanjutnya. Secara umum pada praktiknya membuat grid itu ada yang gridnya reguler seperti ini, atau yang irregular yang eksploratif seperti ini gitu. Itu juga bisa. Walaupun demikian, tetap harus ada perhitungan secara sipilnya ya. Jadi kekuatan dari distribusi dari beban itu harus disesuaikan juga, karena kan walaupun dia bentuknya eksploratif, tetapi nggak bisa sembarangan juga dalam distribusi. Nah, silakan kita membuat desain yang macam-macam dengan filosofi desainnya. Namun distribusi bebannya juga harus dipertimbangkan dengan tentunya ada simulasinya secara khusus. Nah, apa saja contoh bangunan dengan struktur balok grid? Nah, yang pertama itu kita lihat adalah pada struktur atap di public foyer di Wuxi Grand Theater Jiangsu, Cina di tahun 2012, selesainya oleh PES Architect. Nah, di sini kita lihat bangunannya saja sudah mencerminkan eksplorasi yang luar biasa ya. Nah, foyernya itu terletak di tengah ini, ya. Jadi penghubung antara masa satu dengan masa yang kedua. Nah, kita lihat di sini ini adalah foyernya. Kita bisa lihat juga adanya pola-pola khusus ya, seperti ini ya, pola-pola ini ya. Nah, ini arsitek bebas saja gitu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya tampilannya adalah seperti ini. Jadi balok-baloknya tebal ya, bulky sekali gitu. Nah, distribusi bebannya tentunya harus dengan simulasi ya. Nah, jadi yang ingin saya highlight adalah adanya balok-balok yang memang bulky, dan kemudian nanti di sini ada penopangnya. Nah, kalau yang tampilan ini kita bisa lihat ini di finish ya, tetapi saya mencari konstruksinya agak sulit, namun kita bisa lihat betapa bulky-nya dari balok-balok ini. Nah, kemudian kita lanjutkan pada yang kedua. Kalau yang pertama ini sangat customized, walaupun saya tidak tahu apakah pembuatannya itu on-site atau off-site ya. On-site itu artinya dituang atau dicor di tempat, atau memang dibuat di pabrikan, atau off-site atau di workshop. Nah, contoh yang kedua adalah yang dia dibuat di workshop. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat juga hasilnya sangat presisi ya, dan sama gitu. Nah, sangat ada modularnya gitu. Nah, ini adalah bangunan Logitel I+D. Jadi ini bangunan institusi pendidikan kalau saya tidak salah pada saat mencari, ini bangunan institusi pendidikan. Nah, di bagian atapnya dia buat atap dengan struktur balok grid. Nah, balok gridnya dibuatnya, ini tampilannya seperti ini, dan memungkinkan adanya lubang-lubang semacam ini ya. Kenapa harus ada lubang? Nah, ini penting karena kita akan memasukkan utilitas seperti lampu, HVAC. HVAC itu adalah heating, ventilation, dan air cooling. Jadi ada pipa-pipa untuk mechanical, electrical ya, plumbing. Nah, itu bisa dilalui di lubang-lubang yang diciptakan di grid ini. Nah, seperti apa pada saat proses pencetakannya? Nah, tentunya ada wadah atau cetakan ya. Nah, jadi wadah cetakannya seperti ini. Nanti di sini ada wadahnya lagi ya, penutup di akhirnya itu. Kemudian dicetaknya seperti tempat es krim, tempat es gitu ya, untuk kalau kita buat es batu gitu. Nah, kemudian di tengahnya diberikan besi untuk tulangan ya. Nah, kemudian dituang, dicor. Nah, kemudian akhirnya terciptalah bisa bentuk yang seperti ini dan adanya lubang-lubang ini. Nah,
kalau era yang lebih lama, atau ada juga desain yang tidak ada lubang-lubangnya. Nah, kalau tidak ada lubang-lubangnya seperti ini, maka biasanya di dalam wadah cetakan ini sudah disediakan lubang-lubang khusus dan dia kecil-kecil biasanya untuk lampu. Namun ada juga yang saat ini seperti yang kita lihat di contoh ini, itu sudah banyak dikembangkan yang ada memang sudah disiapkan lubang-lubang khusus yang didesain untuk plumbing, jadi lebih besar lagi lubangnya. Sedangkan kalau yang tanpa untuk HVAC tentunya lebih baik kecil-kecil, lebih ke untuk lampu. Nah, itu adalah contoh dari struktur balok grid.